Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya full spoiler manga One Piece chapter 1113 sudah dikonfirmasi resmi oleh Redon. Ya, menurut Redon akan ada sebuah kejutan besar yang terjadi di dunia One Piece akibat konflik yang saat ini terjadi di Pulau Egghead antara kelompok bajak laut topi jerami dan pemerintah dunia. Bukan hanya itu saja, Redon juga menegaskan bahwa konflik yang terjadi di Pulau Egghead saat ini benar-benar sudah tidak terkendali lagi. Bahkan, para Gorosei yang mulai berhadapan langsung dengan beberapa anggota kelompok bajak laut topi jerami semakin memperburuk keadaan. Jelas hal ini pun menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak laut topi jerami. Apalagi seperti yang kita tahu ya bosku, Gorosei Saturnus benar-benar telah menargetkan Nico Robin untuk segera dihabisi. Pemerintah dunia tentunya paham betul, jika Nico Robin dibiarkan begitu saja, maka ini akan menjadi sebuah bom waktu bagi pemerintah dunia. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan full spoiler manga One Piece chapter 1113. One Piece chapter 1113 kali ini mendapatkan judul Jalan Buntu. Yap, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter ini akan merujuk pada dihadapkannya beberapa kelompok bajak laut topi jerami yang bertemu langsung dengan Gorosei Saturnus dan Gorosei Nuzuro untuk mencegah pelarian kelompok bajak laut topi jerami. Selain itu, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah color spread yang memperlihatkan Nico Robin yang sedang bermain catur, dan semua bidak di papan catur tersebut adalah anggota kelompok bajak laut topi jerami, serta terdapat sebuah tulisan, Raja adalah bidak yang bertarung. Masuk pada inti cerita, di awal chapter masih memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya, di mana kali ini Gorosei Mars yang sudah tiba di Pang Record dan melihat denden musisi siaran dari Dr. Vegapunk, dan betapa terkejutnya Gorosei Mars saat melihat isi kepala atau otak dari Dr. Vegapunk yang tersimpan dalam sebuah tangki atau tabung gelembung yang sangat besar. Di momen ini juga, Gorosei Mars mengatakan, jadi benda ini masih hidup meskipun dia sudah tiada. Sebenarnya apa kematian itu? Di manakah kesadaran itu berada? Apa ini benar dirimu Vegapunk? Di saat yang bersamaan juga, Gorosei Mars kemudian menghancurkan Hyacinth Denden Mushi. Namun, betapa terkejutnya Gorosei Mars saat mengetahui bahwa Denden Mushi tersebut adalah Denden Mushi palsu. Sehingga lagi-lagi siaran dari Dr. Vegapunk tersebut tidak berhenti. Tentu saja hal ini pun membuat Gorosei Mars sangat kesal dan mengatakan kepada para Gorosei tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu di sisi lain, siaran Dr. Vegapunk yang masih berlanjut membuat orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece tampak antusias menunggu siaran Dr. Vegapunk yang akan dimulai kurang dari 1 menit lagi. Di momen ini, kita juga bisa melihat keadaan di desa Siriup, di mana Putri Kaya, Mary, Ninji, Piman, dan Tamanegi sedang berdiskusi tentang Vegapunk. Mereka mengira jika Dr. Vegapunk ini akan berbicara tentang dunia medis. Sementara itu, di Twin Cap, kita juga diperlihatkan Crocus dan Labon yang sedang mendengar siaran dari Dr. Vegapunk. Lalu di Pulau Hachinosu, kita hanya melihat reaksi dari bajak laut Kurohige secara acak. Menariknya, kita tidak diperlihatkan satupun dari anggota inti kelompok bajak laut Kurohige. Kembali lagi ke Pulau Egghead. Nah, Gorosei Mars kemudian mengatakan kepada para Gorosei, aku tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Dr. Vegapunk, namun sangat mungkin dia berniat untuk membalas dendam atas apa yang terjadi kepada Profesor Clover dan para penduduk Ohara. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke timur Pulau Egghead. Nah, di saat Bonnie sedang terancam, tiba-tiba Sanji datang tepat waktu dan langsung menendang wajah Nuzuro. Di momen ini juga, Nuzuro kemudian berubah ke mode Zoannya dan langsung menggigit Sanji. Oimo dan Kashi yang melihat hal ini pun langsung menyerang Gorosei Nuzuro dari kedua sisi. Sementara itu Bonnie pun langsung berubah ke bentuk raksasanya dan langsung menginjak Nuzuro. Pertarungan dari kelompok Sanji ini pun diiringi dengan kembali diperlihatkannya siaran dari Dr. Vegapunk
di mana kali ini Vegapunk menjelaskan bahwa dia telah melakukan 2 dosa besar, yang berarti dia akan ditangkap atau dibunuh. Itu sebabnya siaran ini akan dimulai ketika jantungnya berhenti berdetak. Vegapunk juga menegaskan bahwa siapapun yang akhirnya membunuh saya tidak akan menyalahkan mereka sebagai penjahat, dan saya juga tidak akan melabeli siapapun sebagai orang baik ataupun orang jahat, karena saya tidak cukup memahami alasan orang tersebut untuk melakukannya. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan kelompok dari Nami, di mana kali ini Nami dan yang lainnya dikejutkan dengan kemunculan Gorosei Saturnus. Dan tepat di momen ini juga, Saturnus yang melihat Nico Robin kemudian mengatakan, Nico Robin, wanita yang gagal dimusnahkan oleh Akainu. Robin yang mendengar ucapan Saturnus pun tiba-tiba terdiam dan kaget hingga membuatnya teringat dengan insiden kelam yang membuat seluruh penduduk Ohara dimusnahkan oleh pemerintah dunia. Nami yang menyadari bahwa Robin dalam bahaya kemudian berteriak, "Semuanya lindungi Robin!" Dan di saat itu pun, tanpa basa-basi lagi, Brook langsung memotong salah satu kaki dari Saturnus, lalu Usopp menembakkan peluru yang meledak tepat di kepala Saturnus. Sementara Nami langsung mengeluarkan Zeus untuk menyerang Saturnus. Dan yang terakhir, Chopper menggunakan mode guard point-nya untuk melindungi mereka semua. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan kembali Gorosei Mars yang sedang berbicara dengan para Gorosei melalui telepati. Di sini Mars mengatakan, apa yang akan terjadi jika aku menghancurkan pembangkit listrik? Saturnus kemudian menjawab, jangan lakukan itu. Kami tidak peduli jika itu akan memusnahkan semua kapal perang dan angkatan laut yang mengelilingi pulau ini. Akan tetapi, perkataan Saturnus pun kemudian dipotong oleh Gorosei Warkuri yang mengatakan, itu berarti tidak akan ada yang bisa menciptakan Mother Flame. Di akhir chapter, kita pun melihat kembali siaran dari Dr. Vegapunk, di mana kali ini Vegapunk menunjukkan pemandangan lautan dan pulau Egghead dari kejauhan. Vegapunk menjelaskan, apa yang akan saya katakan mungkin tidak masuk akal, bahkan banyak yang akan mentertawakan saya. Namun saya pikir semua orang berhak untuk tahu tentang hal ini. Mari kita mulai dengan kesimpulan. Dunia ini akan tenggelam ke lautan. Well, overall, chapter yang sangat menarik ya bosku. Pesan siaran Dr. Vegapunk yang menjadi penutup untuk chapter ini lagi-lagi membuat para fan One Piece cukup penasaran. Sebenarnya, apakah mungkin yang dikatakan Dr. Vegapunk bahwa dunia ini akan tenggelam ke dalam lautan hanyalah sebuah kiasan saja untuk menggambarkan sebuah pertempuran besar yang akan terjadi di dunia One Piece? Atau justru hal ini benar-benar akan terjadi? Oke, next akan kita bahas dan analisa setelah chapternya rilis ya bosku. Jika kalian punya pendapat lain atau teori mengenai hal ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. And see you next time.